Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini. Amanat agung versus penyesatan agung. Ya, supaya paham, mudah dipahami. Amanat agung versus penyesatan agung. Amanat agung tidak ada di Alkitab, tapi itu kan orang sudah tahu. Kalau ditanya amanat agung itu apa, sudah tahu ya. Maksudnya amanat sesuatu yang penting gitulah ya, maksudnya itu seperti itu ya. Saudara-saudara, amanat agung versus penyesatan agung. Maksud hati pengen menjalankan amanat agung, nggak taunya penyesatan agung. Penyesatannya bahkan sampai 2000 tahun ya. Baik, amanat agung itu ada di mana? Kalau Anda ditanya amanat agung ada di mana? Ya, sebenarnya ada di Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Lalu di ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Jadi suruh beritakan Injil, langsung suruh membaptis ya. Lukas 24 ayat 47. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi segala makhluk itu maksudnya segala bangsa ya. Tapi yang secara spesifik menunjukkan lebih spesifik ada di Matius 28 ayat 19. Ini yang amanat agung dipahami oleh kebanyakan orang Kristen. Karena itu pergilah ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua pendeta, semua gereja akan ngomong, kita melaksanakan amanat agung Yesus, yaitu beritakan Injil, baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksud hati mau melaksanakan amanat agung, tapi malah jadi penyesatan agung. Kita lihat di mana. Baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba perhatikan dengan betul-betul kata ini. Jadikan semua semua bangsa muridku dan baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksudnya baptiskan dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Mestinya kita cari tahu dong, siapa nama Bapa? Ayo. Yohanes 17 ayat 11 ya. Di situ disebutkan nama Bapa adalah namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa itu? Yesus. Jadi nama Bapa siapa? Yesus. Nama anak siapa? Lukas 1 ayat 35. Berilah nama anakmu itu Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Yohanes 14 ayat 26, maka Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Yaitu siapa? Yesus. Jadi nama Bapa siapa? Yesus. Nama anak siapa? Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Yesus. Rasul-rasul paham dan ngerti, maka sejak Yesus naik ke surga, tidak ada satupun rasul-rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Rasul-rasul membaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Di kisah 2 ayat 38 dan kisah 10 ayat 48. Dalam nama Tuhan Yesus di kisah 8 ayat 16 dan kisah 19 ayat 5. Tidak ada lagi rasul-rasul yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena rasul-rasul mengikuti perintah Yesus. Yesus perintahnya apa? Suruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rasul-rasul ngerti nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Lalu semua rasul tidak ada lagi yang membaptis Bapa dan Roh Kudus, tetapi membaptis dalam nama Yesus Kristus. Maksudnya Anda mau melaksanakan amanat agung,
Tapi hari ini Anda masih membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, maka Anda melakukan penyesatan agung. Kalau Anda membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, yang kalian sembah siapa? Bapa sebagai Allah. Rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa. Perhatikan Kisah 4 ayat 24. Ya, yang disembah siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang dimaksud Tuhan pencipta langit dan bumi? Yesus. Kolose 1 ayat 16. Pencipta langit bumi Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Pencipta segala sesuatu Yesus. Termasuk langit bumi dan segala sesuatu. Ya. Rasul-rasul doa kepada Yesus. Ini sesuai permintaan Yesus yang disuruh Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 26. Ya. Jadi Anda yang hari ini maksud hati mau menjalankan amanat agung, memberitakan Injil, salah. Malah jadi penyesatan agung. Membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yang disembah Bapa. Anda melakukan penyesatan agung, bukan amanat agung. Kalau amanat agung, Anda harus melakukan seperti rasul-rasul, membaptis dalam nama Yesus Kristus yang disembah Yesus, doanya langsung pada Yesus. Beda dengan Anda yang maksud hati mau melakukan amanat agung, nggak taunya penyesatan agung, baptisnya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu doamu doa Bapa kami, lalu yang kamu sembah Bapa sebagai Allah. Yesusnya nggak tahu jadi apa, kadang jadi manusia, kadang jadi anak Allah, kadang jadi patung Yesus, ngetop-ngetopnya jadi Tuhan, tetapi Tuhan bukan Allah. Introspeksi gerejamu, introspeksi dirimu para pendeta. Anda melakukan apa hari ini? Kami menginjil, Pak. Oke. Mengajari menginjil, betul. Mengajari menyembah siapa? Bapa, Pak. Emang ada rasul yang nyembah Bapa? Nah itu dia, Pak. Sinode, Pak, yang nyuruh. Kamu baptisnya dalam apa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Emang ada rasul yang melakukan itu? Itu dia, Pak, sinode, Pak. Lalu doamu ke siapa? Masih doa Bapa kami, Pak. Emang ada rasul-rasul yang doa Bapa kami? Nah itu, Pak, sinode, Pak. Nah sekarang saudara tahu maksud hati mau amanat agung, nggak taunya menjadi penyesatan agung gara-gara aturan sinode. Di luar negeri boro-boro sinode, Pak, KTP saja nggak ada kolom agama. Jadi orang bebas, gitu. Bebas sesuai dengan apa yang diyakini, sesuai kitabnya. Nanti masyarakat yang menilai. Kalau pengajarannya ini benar, sesuai Alkitab, ya berarti benar. Ya, kalau yang disembah Bapa kan tidak sesuai Alkitab, kan dulu tetap nyembah Bapa Yesus. Itu waktu Yesus jadi manusia. Saudara harus tahu konteks waktu, ya. Waktu Yesus jadi manusia ya beda dengan sekarang Yesus jadi Allah. Ya, Anda hidup kapan sih? Iya sih, Pak, setelah tahun 33 setelah Yesus naik ke surga. Ya berarti Yesus jadi apa? Jadi Allah. Lah kok kamu nggak nyembah Yesus kalau Yesus Allah? Sinode, Pak. Ya, saudara-saudara ya. Semoga Indonesia wise ya. Orang-orang yang yang berkepentingan memangku jabatan untuk urusan ini, Dirjen Bimas Kristen tentu saja wise. Ya toh? Jadi sinode di tempat lain kan nggak ada sinode, yaitu karena di Indonesia saja seperti ini. Di tempat lain boro-boro sinode, Pak, KTP saja nggak ada kolom agama. Kita menuju yang lebih maju. Berarti masyarakat gimana? Ya boleh, bebas. Ya, ada pendeta A, B, C, D, F, G, ngajarin aja. Yang penting tidak bikin ribut, tidak bikin gaduh, tidak bikin kriminal, betul nggak? Tidak ada hujat caci maki, tidak ada penghinaan, ya. Udah biarin aja. Di Amerika itu bahkan gereja setan pun dikasih izin. Maksudnya silahkan Anda melakukan ibadah, salibnya kebalik, nyembah-nyembah patung, banyak banget. Nyembah patung, itu patungnya patung satir yang kepalanya kambing, badannya manusia, yaitu tangannya manusia, kakinya kambing, tangannya manusia. Ya. Badannya manusia, kepalanya kambing. Itu satir, salibnya dibalik.
Kok boleh Pak? Ya nggak apa-apa. Ada pengikutnya biarin. Yang penting tidak bikin gaduh, tidak bikin onar gitu. Ya kalau dia pakai narkoba ya ditangkap gara-gara narkoba, bukan soal yang gereja setan. Ya. Ya saudara, karena ini masih ada sistem sinode di kita, maka terjadilah penyesatan seperti ini. Ya. Sekarang mesti dibebasin dong, dibebasin ya toh, atau fair. Gereja Allah Esa dikasih izin ya toh, tidak harus Tritunggal. Ngajuin izin kalau nggak Tritunggal nggak dikasih izin loh. Ya, mestinya fair dong. Ya, biarin masyarakat menilai mana yang benar Tritunggal apa Allah Esa. Sekarang ini Allah itu Bapa apa Yesus? Biarin masyarakat menilai. Gitu. Ya. Online dikasih izin, ya dikasih izin dong. Ini fakta kok. Gereja fisik udah nggak eksis sekarang. Mana ada gereja fisik? Anda mau maksa gereja fisik nggak bisa. Ya. Oke? Jangan sampai maksud hati melaksanakan amanat agung, nggak taunya Anda menjadi bagian dari penyesatan agung 2000 tahun. Gara-gara Tritunggal. Di negara maju sudah mulai ini ya toh. Tetapi puji Tuhan, Yesus memilih justru orang Indonesia yang disuruh dobrak. Ya. Jadi Amerika juga sudah pernah ada berita tentang Allah Esa, ya. Pernah ada juga. Di Indonesia ya nggak apa-apa. Di Indonesia ya. Ya, tetapi mestinya fair ya. Jadi sinode kalau harus tetap ya ke Indonesia pakai sinode Pak, kan KTP masih ada kolom agama, ya mesti fair dong. Tidak harus yang Tritunggal baru dikasih izin, online dikasih izin dong, karena ini memang fakta kok ya. Kan online juga lebih mudah dikontrol ya toh, nama pendetanya siapa, ada HP-nya, tayangan YouTube-nya di mana, link apanya, Zoom-nya di mana, Facebook-nya di mana, lebih mudah ya. Nanti kan kalau ini berurusan sendiri dengan hukum-hukum di media sosial ya toh, tidak boleh menghina, tidak boleh mengeluarkan hujatan caci maki ya toh, ada undang-undang ITE segala itu ya. Dan efisien, efektif kok, namanya penyebaran melewati media elektronik ya. Lebih efisien, semua orang sekarang pegang HP kok. Ya. Jadi begitu, jangan sampai karena berat sebelah yang dikasih izin yang Tritunggal itu penyesatan, ikut andil di dalam penyesatan ya. Tritunggal tidak ada di Alkitab. Ya, rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa, rasul-rasul tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Pak, gimana kalau kita gaduh-gaduh, Pak? Baptisan dalam nama Bapa Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Terus kamu mau nyontoh siapa? Mau niru teladan siapa? Rasul-rasul nggak melakukan itu. Ya, tidak boleh abu-abu, Pak. Kalau yes or no, kekristenan itu tidak kenal abu-abu, Pak. Maka Anda akan masuk suam-suam kuku di dalam Wahyu 3 ayat 16. Allah itu nek lihat Anda yang itu pengen muntah, maka Anda akan dimuntahkan Allah. Dalam Wahyu 3 ayat 16. Allah itu nek lihat Anda yang kerjaannya ragu-ragu. Bapa, dalam nama Bapa, dalam nama Yesus itu kan ragu-ragu. Ya, Bapaknya sudah nggak ada, Bapa sudah not exist anymore, sudah selesai karena Bapa adalah Bapa kiasan. Pak, bagaimana kalau Bapa kekal? Ya berarti di surga ada dua dong. Yang satu Bapa kekal, satu Bapa kiasan. Bapa kekal itu siapa? Yesus. Lalu satu lagi Bapa kiasan, ya. Terus Anda nyembah yang mana? Yang Bapa kiasan apa Bapa kekal? Kalau kami nyembah Bapa kekal berarti sembah Yesus seperti kami. Kalau kami nyembah Bapa kiasan, mana? Ada ayat yang suruh nyembah Bapa kiasan, udah selesai. Bapa kiasan sudah finish. Ya? Clear? Clear banget, Pak. Malu kita, Pak. Membuat apa? Amanat agung, nggak taunya penyesatan agung. Pendeta Hendy Tandianta dengan tayangan-tayangan seperti ini era pandemi loh ya. Kalau tidak era pandemi lebih lagi, saudara. Dalam 2,5 tahun sudah punya kartu anggota 978. Dengar baik-baik, ini bukan hoak, bukan tipuan, ini real. Kartu anggota kami selama 2,5 tahun 978 orang. Yang sudah dibaptis 620 orang. 168 diantaranya dari umat muslim tuh. KTP-nya masih muslim.
cabang kami di 94 nama. Oke, dalam satu kota bisa 6, bisa 7. Ayo. Pernah ada nggak gereja fisik yang begitu ya? Kalau ini tidak pandemi, wow luar biasa saudara. Ya. Oke, jadi maksud hati mau menjalankan amanat agung, nggak taunya jadi penyesat agung. Ya, amanat agung versus penyesat agung. Ya, yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan supaya Anda tahu seperti ini ya. Enak sekali ya memahami Alkitab ya. Kalau dengar khotbahnya pendeta HTD ya betul enak sekali saudara, nggak perlu repot-repot ya. Karena ini dibuka oleh Yesus. Yesus kok dilawan ya nggak bisa. Yesus nggak bisa dilawan, saudara. Alkitab nggak bisa dilawan, ya. Jadilah pemberita menjalankan amanat agung, jangan jadi penyesat agung. Ikutin para rasul, tidak ada lagi yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tidak ada lagi yang doa Bapa kami, tidak ada lagi yang nyembah Bapa. Rasul-rasul doanya adalah langsung pada Yesus, yang disembah Yesus, baptisannya dalam nama Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.